Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Aku ingin kamu selalu ada dekat aku sayang. Oh iya, jika suatu saat nanti Tuhan memanggilku duluan, kamu janji ya sayang, jangan pernah lupain aku, ujar Sarah pada kekasihnya Alpin. Kenangan 1 tahun silam itu masih saja melekat dalam ingatan Alpin. Telah berbagai cara dia lakukan untuk melupakan kenangan-kenangan itu. Namun apalah daya tak bisa dihapus begitu saja dari memori otaknya. Sarah adalah sosok gadis yang begitu Alpin cintai. Namun sayang, kematian harus memisahkan mereka berdua. Apalagi peristiwa itu selalu hadir dan menghantui mimpi-mimpi di setiap tidur Alpin. Peristiwa yang sangat tragis di mana tubuh Sarah harus remuk terlindas sebuah mobil truk. Entah siapa dalang dari peristiwa kematian Sarah. Hingga sekarang polisi yang berusaha mencari sekelompok pemuda pemotor yang menyerempet Sarah hingga terlindas itu belum juga terdeteksi keberadaannya. Mungkin mereka sudah kabur begitu jauh. Setahun berlalu, hingga sekarang ini pembunuh itu belum juga ditemukan. Alpin hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segalanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dia sadar bahwa ini semua adalah rencananya. Takdir tak bisa ditebak. Kematian bisa datang kapan saja dan dengan cara apa saja yang kita sendiri tidak akan pernah mengetahuinya. Sudahlah nak Alpin, jangan terus-terusan seperti ini. Ibu tahu kamu sayang sama Sarah. Tapi mau gimana lagi, dia tak bisa kembali lagi bersama kita. Dia telah pergi jauh dan berada di dalam sana. Jelas ibunya Sarah mencoba untuk memotivasi Alpin, berharap Alvin bisa bangkit dari keterpurukannya. Ya, memang masa depan Alvin masih panjang. Masih banyak hal-hal yang harus dia kerjakan daripada hanya memikirkan dan mengingat tentang masa lalunya bersama Sarah. Apalagi Sarah sudah meninggal, tak mungkin bisa kembali lagi untuk hidup dan bersama lagi dengan Alpin. Teman-teman sekampus Alpin terus memberikan motivasi pada Alpin. Namun apalah daya, rupanya dia begitu menikmati kenangan-kenangan itu meskipun menyakitkan bagi dirinya. Mungkin benar, kebanyakan orang tak bisa move on dari masa lalunya, karena mereka terlalu menikmati masa lalu itu walaupun itu terasa sangat menyayat hati. Entah sampai berapa lama Alvin akan seperti ini, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kini Alpin mulai berusaha untuk benar-benar bangkit dari keterpurukannya. Dia pun sudah mulai bergaul lagi dengan teman-teman lamanya. Ada Reza, Vino, Sarah, dan Sinta. Adalah sahabatnya yang selama ini selalu memberikan motivasi pada Alvin. Vino yang prihatin melihat sahabatnya seperti itu. Dia pun mulai berusaha untuk memperkenalkan beberapa gadis pada Alpin. Dia berharap ada salah satu gadis yang Alpin suka. Dan akhirnya, apa yang diharapkan selama ini tercapai juga. Alpin mulai menyukai salah satu gadis yang bernama Mira. Mira adalah mahasiswi semester 2 dari Fakultas Ekonomi. Lambat laun mereka berdua mulai akrab. Terjalin komunikasi yang begitu sering di antara mereka. Dari pertemuannya setelah pulang kampus maupun via handphone membuat mereka semakin akrab. Namun entah kenapa, setiap mereka berdua bertemu, kaki Mira selalu terasa sakit secara mendadak. Hal yang menurutnya aneh. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali, tapi sering sekali terjadi setiap kali dia bertemu dengan Alpin. Sempat dia memeriksakan kakinya ke dokter,
Namun kata dokter, tidak ada diagnosa yang mengatakan adanya penyakit atau luka pada kakinya. Ini hanya ia rasakan ketika bertemu Alvin saja. Aku mohon jauhi Alvin, jangan dekati dia lagi. Dia adalah milikku dan selamanya akan tetap milikku. Tertulis sebuah kalimat pada selembar kertas di atas meja belajar Mira. Ketika itu angin berhembus dengan kencangnya hingga korden-korden di dalam kamar Mira tersingkap semua. Tak lama setelah itu Mira pun terbangun, bagaikan mimpi namun itu nyata. Dia merasakan hembusan angin itu. Dia melihat ada secari kertas di meja belajarnya, lalu ia pun membacanya. Kertas itu seolah memberikan isyarat kalau Mira harus menjauhi Alvin. Dia terdiam cukup lama, merenungkan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Pikirannya penuh dengan beribu-ribu pertanyaan. Siapa yang menulis pesan di kertas ini? Apakah tadi ada orang yang masuk ke dalam kamarnya? Dia melihat pintu kamarnya masih terkunci. Lalu ia mengecek jendela. Itu pun masih terkunci, tak ada yang terbuka sama sekali. Hanya korden-korden yang tampak khusus akibat terpaan angin. Kini ia pun tak bisa melanjutkan tidurnya. Matanya sulit sekali untuk dipejamkan. Rasa takut itu kini merasuk dalam dirinya. Jam di dinding kamarnya masih menunjukkan pukul 2:33. Masih lama untuk memasuki waktu pagi. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya dan masih sesekali melihat tulisan di secari kertas itu. Terkadang ia mencoba memejamkan matanya, namun lagi dan lagi tetap tidak bisa. Kembali dia mengambil kertas itu dan ketika ia hendak membacanya kembali, anehnya tak ada tulisan yang tertulis pada kertas itu. Kertas yang tadi masih berisi tulisan kini tak ada setitik tinta pun yang tercoret dalam kertas itu. Rasa takut Mira pun mulai menjadi-jadi. Entah apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Bagai mimpi namun ini nyata. Pagi-pagi gini udah ngelamun. Mikirin apa sih sob? Ucap Reza ke Alvin yang sedari tadi sedang melamun sendirian. Sontak Alvin pun kaget dengan suara Reza yang sengaja membuatnya kaget. Alvin pun menceritakan keluh kesahnya itu pada Reza tentang Mira yang setiap kali bertemu dengannya selalu merasa kesakitan pada kakinya. Mereka berdua terdiam cukup lama dan akhirnya Reza kembali membuka percakapan. Dia menceritakan apa yang telah diceritakan Mira tentang kejadian yang menimpa Mira tadi malam. Alvin yang mendengarnya sedikit tidak percaya, namun lama-kelamaan dia mulai berpikir bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Sarah. Apalagi setelah dia berjanji sewaktu Sarah masih hidup bahwa Alvin akan selalu setia pada Sarah. Mungkin Sarah tidak rela jika Alvin bersama gadis lain. Mungkin kedengarannya cukup aneh sih, tapi mungkin ada benarnya juga sob. Apalagi kemarin Sinta pernah cerita sama gue kalau 2 hari yang lalu dia pernah bertemu Sarah di depan rumahnya. Tapi ketika Sinta hendak menyapa Sarah, tiba-tiba Sarah ngilang gitu aja. Dan ngilangnya jelas sekali di hadapan Sinta. Jelas Reza mencoba untuk mengungkapkan kejadian-kejadian aneh itu. Dia baru bisa menceritakan kejadian itu pada Alvin sekarang karena Reza takut Alvin akan kembali terpuruk seperti hari-hari sebelumnya. Alvin hanya terdiam tak berucap apa-apa. Dia mencoba untuk memecahkan masalah ini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin Mira kembali lagi? Apakah selama ini Mira selalu mengikutinya? Dia mulai mencari jawaban atas segala rasa penasarannya itu. Seandainya Mira ada, kenapa dia tidak menampakkan dirinya atau memberi tanda bahwa dia ada di sini dan selalu mengikuti Alvin? Malam itu hujan begitu derasnya. Kilatan-kilatan petir terus menyambar dengan dahsyatnya. Alvin hanya duduk terdiam di kamarnya sambil menunggu hujan reda. Rencana malam ini dia akan main ke rumah Mira, karena sudah hampir 2 hari dia tak mendapat kabar dari Mira. Bahkan SMS dari Alvin tak pernah dibalasnya satupun. Hingga jam menunjukkan pukul 10 malam, hujan tak kunjung reda. Tiba-tiba ada suara-suara aneh di luar kamarnya.
Dengan tubuh yang merinding, Alvin mencoba memberanikan diri untuk mencari tahu sumber suara itu berasal. Ketika dia hendak membuka horden jendela kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Dengan raut wajah yang ketakutan, dia mencoba menengok ke belakangnya, dan sontak, dia begitu terkejut dengan apa yang tengah dilihatnya. Itu adalah Sarah. Sungguh dia tak mempercayainya, seolah bagaikan mimpi. Dia terus melangkahkan kakinya perlahan-lahan mundur ke belakang. Dia tak berani untuk mendekati Sarah, karena bagaimanapun juga Sarah bukanlah manusia lagi. Jangan takut sayang. Aku datang ke sini hanya untuk mengingatkanmu tentang janjimu padaku, bahwa kau takkan pernah berpaling dariku dan akan terus mencintaiku selamanya, kata Sarah sambil terus melangkah maju mendekati Alvin. Iya sampai sekarang aku memang masih mencintaimu, tapi sekarang dunia kita berbeda. Aku pun masih muda dan masa depanku masih panjang, jawab Alvin tergagap-gagap ketakutan. Bukankah kau pernah berjanji bahwa kau akan tetap menjadi milikku untuk selamanya? Iya, tapi sudahlah, tak perlu kau jelaskan lagi. Aku tahu apa yang kau maksud. Kita telah dipisahkan oleh dua alam yang berbeda, dan aku hanya minta satu hal dari kamu. Dengan siapapun kau akan menikah nanti, tolong jangan pernah kau lupakan keluargaku, kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti halnya aku menyayangi mereka. Iya, itu pasti sayang. Aku akan selalu menjaga keluargamu, dan aku juga akan selalu berusaha untuk menangkap orang-orang yang telah membunuhmu. Tidak perlu, kau tak perlu mencari orang yang telah membunuhku, karena orang yang telah membunuhku adalah salah seorang dari keluargaku sendiri. Suatu hari nanti kau akan tahu sendiri, jelas Sarah. Lalu kemudian menghilang begitu saja. Lagi-lagi bagaikan sebuah mimpi, namun sebuah pertanyaan yang masih belum bisa Alvin pecahkan, yaitu tentang siapa orang yang telah menjadikan kekasihnya itu meninggal. Dan ia hanya bisa menunggu waktu, karena hanya waktulah yang akan menjawabnya. Oh ya teman-teman, cerpen Dua Alam ini merupakan cerita pendek karangan dari Yusuf Khairul Ikhwan. Teman-teman dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca cerpen-cerpen terbaru buatannya ya. Untuk linknya ada di deskripsi.